Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Via di Via Suara, edisi siar Oktober 2021. Dan kali ini Via akan membacakan sedikit tentang pengendalian ala warga Swedia. Pernah dengar nggak kata pepatah Swedia bahwa lebih baik diam daripada bicara buruk? Karena logam atau biasa kita mengenalnya dengan arti lain dari logam itu tidak lebih dan juga tidak kurang. Logam ini biasa diukur berbeda oleh semua orang. Kata ini memiliki beberapa kualitas yang dirasa oleh sebagian orang menghalangi gaya hidup pribadi mereka dan bukan mendukung atau memperkaya hidup seperti yang seharusnya dilakukan oleh kata itu. Netralitas, pengendalian, dan konformitas yang berakar dari moderasi kerap dipandang sebagai beban yang terlalu berat dan cenderung sulit untuk ditanggung. Logam dianggap dapat mengekang kreativitas dan ambisi, dan menghindari keekstriman membuat kita terus berada dalam gelembung kebahagiaan, berisi kepuasan diri dan juga mediokritas sehingga tidak pernah menantang kita untuk mencoba hal baru, gagal, dan berkembang. Pada level dasar, kita melihat logam sebagai lawan dari berlebihan. Jadi, isyarat atau emosi apapun yang tampak tidak pada tempatnya di dalam lingkup kelompok kerap kali dikecam secara diam-diam. Nah, inilah yang disebut sebagai the silence of the Swedes atau kebungkaman bangsa Swedia. Dan seperti dikatakan pepatah lama, ya lebih baik diam daripada bicara buruk, lebih baik mengecam dalam hati daripada menjadi korban dari tindakan yang sama yang juga dikecam oleh orang lain. Banyak wisatawan mengagumi keindahan fisik negara Swedia, mulai dari pedesaan yang hijau dengan pondok-pondok merah mungil seperti dalam permainan monopoli, hingga ibu kotanya si Stockholm itu yang secara mencengangkan terbentang melintasi 14 pulau. Namun banyak juga yang terkejut dengan aturan sosial dalam hal interaksi dengan orang yang tidak dikenal di tempat umum seperti bus, kereta bawah tanah, dan di jalan juga. Ada kebungkaman yang kerap disalahartikan sebagai sikap tak acuh atau dingin, dan yang mungkin menyinggung hati jika kita menjadi pihak yang menerima perlakuan itu. Namun, benang yang membentuk kain kesunyian yang menyelimuti ini adalah si logam itu tadi. Not little and not too much. Alih-alih bersikap dingin, apatis, atau antisosial, logam berupaya memastikan bahwa Anda peduli akan tetangga. Jadi, di saat Anda sebagai orang asing mendambakan sentuhan, interaksi, dan penerimaan lokal, sebagai orang Swedia, mereka akan menghargai kita dari ruang mental moderasi tertentu dan ingin memastikan bahwa kita itu punya privasi dan tidak terganggu oleh kehadiran warga Swedia itu tadi. Nah, itulah kenapa bangsa Swedia umumnya bukan penggemar obrolan ringan dengan orang yang nggak dikenal atau hobi mengungkapkan hal yang nggak jelas gitu ya. Hal ini sering menjadi sumber kejutan budaya atau culture shock bagi banyak pendatang baru. Percakapan dengan teman atau orang asing bisa diwarnai periode hening yang panjang. Sikap hati-hati ini kerap menjadi kebiasaan yang dianggap nyaman bagi orang Swedia, sementara mungkin merupakan siksaan bagi yang membuat canggung orang asing lawan bicaranya itu kan. Orang mungkin mengeluhkan sulitnya menjalin hubungan dengan orang Swedia dalam budaya yang tidak terbiasa dengan gerakan atau isyarat tangan komunikasi nonverbal. Duduk tanpa berinteraksi dengan orang Swedia kerap bisa terasa seperti tengah terlibat permainan kartu yang taruhan tinggi gitu kan ya. Saat permainan-permainannya harus memasang wajah tanpa ekspresi, ciri-ciri ini lebih nyata terlihat di wilayah tertentu dari Swedia, seperti di bagian utaranya. Nah, sebuah pepatah tadi yang mengatakan bahwa
Lebih baik diam dan tidak tahu daripada membuka mulut dan terbukti tidak tahu, karena logam ini memastikan kita hanya berbagi informasi yang diperlukan aja untuk situasi yang dihadapi saat itu. Obrolan ringan kerap disalahartikan sebagai terlalu banyak berbagi, atau bahasa kerennya sekarang tuh apa? TMI ya, too much information. Pujian yang tidak pada tempatnya jarang dilontarkan juga tuh. Karena orang Swedia tuh ingin tindakan berbicara sendiri hingga pada gilirannya mendatangkan pujian. Kritik muncul saat seseorang bertindak dan berkata terlalu banyak. Dan itu dapat dihindari dengan tidak bertindak dan berkata apa-apa. Dan dengan begitu keheningan pun akan berlanjut. Iya sih, benar sih. Jadi kadang salah memberi respon juga berbahaya gitu ya. Jadi kalau bagi orang-orang Swedia lebih baik diam daripada salah ngomong gitu. Salah ngomong efeknya panjang, Bu. Jadi mending diem aja gitu ya. Yes, that's all from buku Logam, Not Too Little and Not Too Much, karya Lola Åkerström. Bagus banget ini bukunya, lagi ongoing juga via baca. Buat teman-teman yang tertarik pengen baca atau pengen beli bukunya, bisa ke online store dan offline store kesayangan teman-teman ya. Sampai jumpa di audio selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.